Turunlah sekarang hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir di sini.
Juru selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dialah Yesus Kristus. Mengalir dari tempat maha tinggi, harapan bahagia telah tiba. Nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus Juru selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Haleluya, ku diselamatkannya. Haleluya, ku dipulihkannya. Haleluya, ku dikuduskannya. Haleluya, ku dimuliakannya. Nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Juru selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam nama Yesus. Nama Yesus di atas segala nama. Kuasa maut ditaklukkan. Kuasa maut pun takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Nama Yesus di atas segala nama. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita semua. Natal, damai Natal, semangat Natal, kasih Natal. Berkat Natal, sukacita Natal. Boleh diam ada di dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak, Tuhan, terlalu banyak menghiasi interior untuk acara Natal maupun rumah kami, maupun gereja kami, walaupun itu baik. Tetapi kami ingin mengutamakan, menghiasi hati hidup kami dengan Natal itu sendiri, yaitu kabar sukacita. Kau memberkati umat-Mu di tempat ini. Kau sucikan hati pikiran kami di akhir zaman, di mana persimpangan jalan
membuat orang menjadi bingung dan memilih di jalan kerap kali jalan yang salah. Karena dorongan hati tuntutan membuat kami mulai melangkah meninggalkan firman-Mu. Tuhan ampunilah kami. Biar terang itu tetap menyala di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Di tengah-tengah kebingungan. Biar firman-Mu meneguhkan kehidupan kami. Kau mengurapi kami Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh menjadi teladan dan boleh menjadi sahabat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap kami Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Mereka yang sakit Engkau pulihkan, Engkau segarkan, Engkau kuatkan bagi mereka yang lemah. Engkau hibur bagi mereka yang duka cita. Engkau memberkati kami semuanya melalui firman-Mu dalam kehidupan kami, masa depan kami ada di tangan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, shalom, puji Tuhan. Haleluya, hari ini kita akan mengambil satu tema, keteladanan dan sahabat Tuhan. Setelah kami merenungkan saudara, yaitu Yohanes 15 yang pernah kami bawa. Setelah kami renungkan, ternyata saudara perikop atau ayat-ayat itu mengandung banyak pengertian yang dalam sekali. Sama seperti saudara, kalau saudara berkata cinta, itu bisa mengartikan begitu banyak arti. Mungkin cinta buta, cinta palsu, cinta sungguh, cinta setengah, apa semuanya ada. Demikian juga firman itu kalau kita bicara saudara, itu akan punya arti yang sangat luas. Ketika hati kita terbuka untuk Tuhan, disitulah firman itu boleh mulai memekarkan iman kita semuanya. Sebab itu ketika saya merenungkan, saya mendapatkan beberapa hal yang luar biasa. Yang pertama saudara, kita akan melihat tema keteladanan dan sahabat Tuhan. Temanya, keteladanan dan sahabat Tuhan. Nah ternyata kita setelah membaca firman itu, ternyata kita ini dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan bukan menjadi orang Kristen saja. Banyak orang Kristen yang telah menjadi gagal saudara. Ketika kita dipilih Tuhan menjadi orang percaya anak-anak Allah, di situ juga banyak orang yang mengalami kegagalan. Kenapa mengalami kegagalan? Karena mereka tidak melihat bahwa Allah memilih mereka tujuannya bukan sebagai orang Kristen saja, bukan sebagai anak-anak Allah saja. Namun Tuhan ingin mendekatkan diri kepada kita untuk supaya Tuhan menjadi sahabat kita. Sedikit sekali orang yang memikirkan untuk menjadi sahabat Tuhan. Saudara. Tetapi Abraham dari semua manusia yang ada di bumi saat itu, dia memilih untuk menjadi sahabat Tuhan. Apakah di akhir zaman seperti ini, saudara, sekian miliar orang Kristen, tidakkah ada 10, 100 orang yang ingin menjadi sahabat Tuhan? Padahal Tuhan saudara menginginkan semua orang yang percaya, Tuhan ingin bersahabat. Tuhan ingin bersahabat, menjadi sahabat kita. Namun persoalannya, kita belum tentu ada pikiran mau menjadi sahabat Tuhan. Kerap kali kita ingin menjadi sahabat konglomerat, sahabat orang terkenal, sahabat ini saudara, sahabat itu, sahabat dunia, sahabat kita begitu bangga ketika kita berjumpa saudara dengan orang-orang yang besar. Oh, aku ketemu si A, aku ketemu si B, mungkin juga ketemu orang-orang besar, bahkan ketemu pendeta saudara. Dan dia mau bersahabat, bukan salah. Tetapi sedikit sekali orang mau menjadi sahabat Tuhan. Saya inginkan supaya saudara, hati saudara menggebu-gebu dan terbuka untuk punya keinginan menerima tawaran Tuhan sebagai sahabat Tuhan. Jangan menjadi Kristen saudara yang cukup puas setelah percaya menerima Tuhan, cukup puas. Banyak orang berkata begini saudara, Yesus mati bagiku, darahnya tercurah, aku menerima, aku diselamatkan. Betul. Cukupkah itu? Yesus itu berasal dari firman Allah, yang lahir jadi manusia. Dan kemudian sebagai manusia dia menyerahkan nyawanya dan darahnya tercurah, kita menerimanya. Tetapi ketika saudara, sang firman ini menjadi firman kembali, kita tidak pernah mencintai firman itu.
Kita hanya cuma bangga, aku sudah percaya menerima kematian Yesus sebagai manusia. Tapi aku belum tentu menerima Yesus sebagai Sang Firman. Oleh karena itu kita hanya bicara secara fisik. Orang yang diselamatkan secara fisik sama seperti seorang yang disunat secara fisik. Tetapi rohaninya atau hatinya belum mengalami pembaruan. Itu pekerjaan Allah yang dikerjakan. Tapi bagaimana dengan pekerjaan kita? Sebab itu kita lihat dulu Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Kinnya kurang. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kita pelajari perikop ini cukup bagus. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau kita coba menerima darah Yesus jadi anak Allah, diselamatkan, kita nggak kembali kepada firman untuk menjadi sahabat Allah. Padahal Bapak, saudara, rohani kita, Bapak iman, yaitu Abraham, telah menjadi sahabat Allah. Dan kita sebagai anak-anak yang beriman, tentunya harus punya juga menjadi sahabat Tuhan. Seharusnya seperti itu. Bukan cukup beriman dan percaya. Kita lihat terus saja. Kamu adalah sahabatku. Tuhan sudah ikrarkan luar biasa. Itu kerinduan Tuhan. Tapi tidak ada pada kita. Kita bangkitkan hari ini. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, kembali kepada Sang Firman. Bukan cuma percaya, tapi kembali kepada Sang Firman. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Saudara senang gak sering Tuhan berkata sahabat? Tinggal meresponnya kita. Bagaimana? Luar biasa. Karena aku telah memberitahukan kepadamu, kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku. Itu Tuhan yang mendahului. Tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, Tuhan yang mendahului. Kita yang meneruskannya. Amin. Artinya Tuhan mengulurkan tangannya. Kita menerima uluran itu. Jangan hari ini Tuhan mengulurkan tangannya. Kita cuma ingin supaya Tuhan mengulurkan tangannya terus saja. Tapi kita tidak pernah untuk menggapai, memberikan tangan kita kepada Tuhan. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku, firman lagi. Kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Itu Natal, itulah kekristenan, itulah sahabat Tuhan. Itulah sebenarnya saudara, kita ini dipanggil Tuhan. Jadi bukan sebagai orang Kristen saja, tetapi orang yang betul-betul punya kasih. Ketika kita menjadi sahabat Tuhan, menerima uluran tangan Tuhan, saat itu saudara apa yang terjadi? Doa kita mengandung kuasa yang dahsyat. Doa saudara bukan cukup beriman saja. Mungkin saudara berkata, pelajarannya saya selalu kalau ketemu sama teman-teman saya yang seprofesi pendeta. Bingung aku Pak Fengki, doa itu beriman. Nggak cukup, aduh
Ya karena memang saudara dia cuma menerima Yesus sebagai juru selamat. Dia tidak pernah untuk menerima Tuhan sebagai sang firman. Nah Tuhan sudah mati di kayu salib. Kemudian dia sebagai sang firman masuk di dalam hati kita. Amin. Jangan cuma melihat salib di depan saja. Tetapi salib yang ada di hati kita itulah firman Allah. Akhirnya kalau kita mau cerita saudara, saya mau kasih tahu. Kenapa dikatakan doa itu harus beriman? Karena kamu percaya makanya kamu berdoa. Kalau kamu nggak percaya kamu nggak berdoa. Jadi kalau kamu berdoa karena cuma beriman saja, ya itu memang biasa. Biasa orang percaya kok. Tetapi kalau nggak ada ketekunan karakter, mana mungkin. Betul saudara ya? Kalau nggak ada penguasaan diri dan ketenangan nggak mungkin. Oleh sebab itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Luar biasa saudara. Jadi karakter itu perlu ada. Bukan hanya itu saudara. Dia menjadi sahabat Tuhan. Predikat itu penting. Ketika kita menerima predikat sebagai sahabat Tuhan. Bukan Tuhan yang nawarkan. Tapi kita menerima tawaran itu. Maka mintalah kepada Bapa dalam namaku. Maka kamu akan menerimanya. Ada tambahan dalam iman itu. Setelah iman itu bekerja, punya namanya keyakinan, punya ketekunan, punya penguasaan diri. Sehingga tahu apa yang diminta, apa yang tidak perlu diminta. Kemudian menerima uluran, saudara. Sebagai sahabat Allah, disitulah kuasa Allah bekerja. Di dalam doa itu sendiri. Karena engkau adalah seorang sahabat. Saya saudara kalau WA telepon kepada teman biasa susah dijawab. Tetapi kalau orang itu sahabat saya, saudara, begitu saya kasih titik-titik aja dibilang, Pak Fengki ada perlu nggak? Gitu. Tapi kalau orang biasa titik-titik dia diam aja. Kita bilang shalom ya diam aja, dia bilang ada butuh apa dia? Gitu. Tapi kalau seorang sahabat beda saudara. Meresponnya itu. Saya juga WA ke teman-teman, orang-orang mungkin saudara ya kita undang-undang siapalah kita WA. Dia jawabnya lama. Tapi kalau kenal baik, cepat sekali jawabannya. Dan kalau kita bilang aku ada foto mama, saudara, pembicara mama gitu atau apalah ya. Mama bagian ini gitu saudara. Musik. Oh cepat dia. Tapi kalau orang lain sulit, saudara. Sebab itu kita perlu membangun kembali persahabatan kita dengan Tuhan. Ingat kita saudara, ini penghujung akhir zaman. Kristen semua bagus, punya pelita, punya minyak, saudara. Semuanya oke, semua dengar suara Tuhan, semuanya bangun. Tetapi ada yang tertinggal, ada yang diangkat. Jangan cuma berkata Kristen, aku sudah Kristen, semangati sama dengan yang lain. Gitu loh. Sama, tidak mau kalah. Tetapi kalau hati kita tidak ada satu kerinduan untuk menjadi sahabat Tuhan. Kita tetap jadi orang Kristen, mungkin Kristen hebat, tapi bukan sahabat yang baik. Itulah saudara yang perlu kita renungkan. Nah kalau kita melihat bagaimana caranya menjadi sahabat Tuhan. Saya renungkan banyak syarat-syaratnya. Tetapi saudara sebenarnya mudah saja. Inti-intinya mudah. Kalau kita tidak menjadi sahabat dunia, kita pasti menjadi sahabat Allah. Kalau kita melakukan perintah Allah dan sebagainya, nanti kita lihat pelan-pelan dulu. Memang kita nggak bisa, tapi itu sederhananya seperti itu. Tapi kalau diterangkan ya, saudara perlu untuk supaya kita menerima dengan kebenaran itu. Sederhana tapi untuk melakukan tidak mudah. Taat itu ngomong gampang, melakukan tidak gampang. 1000 kali ngomong taat belum tentu 10 kali bisa taat. Sebab itu saudara, kita lihat itu setelah saya baca firman ini, saya melihat Tuhan pertama mengatakan seperti Bapa mengasihi aku. Saudara. Dan kemudian dia katakan, aku mengasihi kamu.
tinggallah di dalam kasih itu. Saudara, seperti Bapak mengasihi aku dan aku mengasihi Bapak. Dan aku melakukan perintah Bapak. Tinggallah dalam kasihku. Dan lakukan perintah itu. Saudara lihat kata-kata itu. Dari 2 ayat itu diputar-putar. 9-10. Itu mengandung satu. Pertama, dia memberi teladan dulu. Bukan perintah. Banyak orang seperti saya, seorang pengkhotbah, hanya memberikan firman perintah, tapi tidak memberi teladan. Ada orang tua, saudara suka memberi perintah kepada anaknya, tapi tidak memberi teladan. Banyak orang Kristen mengajar teori kekristenan yang begitu hebat, tapi tidak menjadi teladan. Bukan salah, saudara, tetapi itu dia tidak membaca dengan benar. Dia arahnya sudah benar, tapi susunannya terbalik. Bayangkan saudara kalau kita memakai sepatu dulu baru pakai celana. Luar biasa bukan? Luar biasa, betul nggak salah. Walaupun kita berkata, wah dingin nih lantainya, aku tak pakai sepatu dulu, baru pakai celana. Tetap luar biasa itu. Walaupun toh akhirnya dipakai. Sehingga kita harus memikirkan kembali hal itu. Demikian juga ketika kita melepaskan celana kita, tanpa melepaskan sepatu dulu, juga nggak mungkin. Apalagi celana model sekarang, sempit-sempit bawahnya. Saya pakai celana anak saya. Dia beli kebesaran. Satu nomornya sama saya kadang-kadang sama. Jadi istri saya kasihan saudara. Kalau mele celananya ini celananya siapa ya? Pak Feng gitu, ini siapa? Ken. Terpaksa mesti dicium. Mungkin saya terlalu banyak jalan-jalan jadi bau debu. Anak saya kan jarang jalan-jalan seperti saya. Saya seperti itu. Kasihan. Tetapi kembali lagi saudara di sini. Kita melihat keteladanan. Saya sudah merenungkan ulang-ulang. Makanya gereja ini saudara adalah gereja yang memberikan teladan. Untuk membawa orang datang kepada Tuhan dan ajarannya. Itu ulang-ulang dikasih tahu. Membawa kepada ajaran itu back to Jesus teaching. Membawa kepada Yesus itu saudara kepada Tuhan itu sama dengan masuk ke ruang Maha Kudus. Paham ya? Karena ruang Maha Kudus sudah tirainya terbelah jadi 2 ketika Yesus mati. Kita jangan cukup bangga sebagai seorang pelayan Tuhan. Kita harus masuk ke ruang kudus menjadi sahabat Tuhan. Minimal seperti itu. Makanya pengajaran kita akan terus cari Tuhan. Dimensi Tuhan. Kadang-kadang bosan. Saya tahu saudara bosan. Waktu doa sudah berkata bosan kok. Karena saudara doanya kan jarang. Tuhan ampuni saya. Tuhan pakai saya. Jarang. Tuhan berkati saya. Sudah. Tuhan usaha saya, mobil saya, anjing saya, sepeda motor saya, sepeda saya, tolong dijaga. Luar biasa bukan? Loh jujur ngomong, nah itu gak salah karena manusia kan butuh penjagaan. Tetapi sorry sedikit sekali. Sehingga di dalam khotbah ini kerap kali diajak ke sana. Diajak ke sana pun masih sebagian lari ke bawah juga. Kalau kita lari ke bawah, tambah nggak mungkin atas. Ruang Maha Kudus itu sudah terbuka, bukan tertutup. Kalau yang sudah terbuka, jangan ditutup. Makanya gereja, saudara, kita itu mengajar mereka, ayo, saudara pasti bosen lah. Saya tahu bosen kok. Gitu. Mungkin nggak ada ininya gimana Pak? Doa terus. Dia lupa kalau menjadi sahabat Tuhan, mintalah dalam namaku kepada Bapa, kamu akan menerimanya. Setelah sampai ke dalam, menjadi persahabatan. Makanya cari kerajaan surga dan kebenaran lebih dulu. Semua itu sinkron. Tetapi kalau diputar balik semua. Lah inilah saudara yang dikatakan 5 garis bodoh, 5 garis bijaksana, di situ letaknya. Terus saudara ajar kembali ke ajaran Yesus. Itu pemuritan, itu di ruang kudus. Melatih orang-orang di sini. Itu ruang kudus. Nah, kemudian sekarang ini saudara, kan sudah diajarkan seperti itu. Sekarang kita mendandani halaman luar. Artinya apa saudara? Karena sudah ada pelayan Tuhan dan semua cari Tuhan. Nah pelayan Tuhan ini untuk apa kalau nggak ada jiwa baru?
Masa kita terus saling murid-muridkan terus ya saudara. Saling menggarami terus. Lama-lama ya darah tinggi. Betul kan? Saling menerangi, ngeflex semua muka, saudara. Kita boleh mengasihi, tapi menjadi terang bagi yang gelap. Menggarami dunia yang tawar. Bukan menggarami bagi yang garam. Akhirnya terus kita jadi konflik. Karena nggak ada, makanya kita bikin halaman yang menarik. Dan lagu-lagu kita juga kita mikir. Kenapa kita bikin lagu? Lagunya harus kembali ke 5 pilar itu dasarnya. Nggak bisa Pak kalau lagu Bapak 5 pilar, nggak akan orang seneng. Lagunya itu harus lagu yang mengasihi diri sendiri. Diberkati, menggapai Tuhan dapat duit. Allah Tuhan mengerti, Allah mengasihi. Kok kita mengasihi Tuhan Pak jauh? Tapi saya bilang kita harus kembali ke ajaran Yesus. Amin. Dasar kita karena 5 pilar. Sebenarnya Indonesia punya Pancasila. Kalau mau rubah nggak bisa, mesti rubah dasarnya dulu. Nah karena kita sudah komitmen 5 pilar, kita nggak bisa rubah. Saudara seneng nggak seneng ini? Kalau mau rubah dulu 5 pilar ini. Amin. Nggak bisa ngerubah. Karena ini kesepakatan bersama. Terutama dengan Tuhan. Keteladanan itu penting, nggak bisa enggak. Jangan bicara pengetahuan terlalu banyak dengan kita. Nggak ada habisnya pengetahuan itu. Pengetahuan akan lenyap. Saudara, pengetahuan itu ada batasnya. Tapi kasih tidak terbatas. Amin. Keteladanan kasih itu. Hal yang kedua kita lihat saudara. Bagaimana sebelum menjadi sahabat Tuhan. Keteladanan diutamakan di gereja. Saudara sudah teologinya pinter 10 tahun. Saya sudah di BES ini 17 tahun. Pada BES 16 tahun, Bapak 17 tahun. Iya, sebelumnya saya tiang panjang. Gitu saudara. Tapi hidupnya nggak berubah. Cuma bangga di situ, sayang sekali. Aku sudah 20 tahun kenal Tuhan. Tapi nggak jadi contoh. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin mirip dengan Tuhan. Amin. Itu seharusnya. Nah, kita lihat yang kedua, perintah. Setelah memberi teladan, ada perintah. Seperti Bapak mengasihi aku. Nah, perintahnya. Aku juga mengasihi Bapak. Nah, ada timbal baliknya. Dan aku melakukan perintahnya dia. Tinggallah dalam kasihku itu. Kalau kamu mengasihi aku, lakukan perintah itu. Luar biasa kan? Karena Yesus sudah melakukannya. Bapak mengasihi, dia menerima kasih Bapak itu. Amin. Dan dia melakukan perintah itu. Paham saudara? Kemudian Tuhan berkata, tinggallah dalam kasih yang benar ini. Yaitu aku mengasihi kamu. Sekarang kamu harus mengasihi aku, ibaratnya gitu saudara. Dan melakukan perintah. Teladan itu. Nah perintah itu firman. Mau tidak mau kita kembali ke firman. Amin. Jadi saudara, Yesus sudah tidak ada di dalam kuburan. Yesus tidak di kayu salib terus. Yesus telah naik ke surga. Artinya secara manusia dia sudah menyelesaikan semua tugasnya. Sekarang firman yang turun dalam kehidupan kita. Amin. Nah itu kita harus lakukan. Siapa yang mencintai Tuhan? Dia harus melakukan firman Allah. Tidak bisa tidak. Dan apalagi mengasihi Tuhan. Enggak bisa enggak saudara. Mengasihi Tuhan itu penting sekali. Orang yang mengasihi Tuhan itu hidup di dalam visi Tuhan. Kamu bukan lagi hamba, tapi sahabat. Karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahu kepadamu segala sesuatu. Jadi orang saudara yang mengasihi Tuhan itu melakukan visi Tuhan seperti apa? Orang Majus. Ketika dia melihat bintang itu, dia jalan. Dia jalan. Secara fisik dia jalan mengikuti bintang. Secara fisik kita melihat Yesus mati di kayu salib. Tapi kemudian saudara, ketika dia mulai sampai di tempat itu, dia ke Yerusalem. Dia ketemu sang raja karena dia mau cari fisik lagi. Tapi kemudian firman Allah mengubah dia. Bukan Yerusalem, Bethlehem.
baru dia lihat lagi fisik itu. Amin. Jadi nggak bisa saudara cuma ngomong percaya Yesus mati bagiku diomong ulang-ulang di gereja itu memang benar lah. Tetapi apa selanjutnya? Itu kita perlu bongkar supaya kita masuk ke dalam. Nggak gitu saudara sia-sia. Saudara ibadah di tempat ini 20 tahun. Kalau hanya cuma masuk keluar kasih firman, kasih kekuatan, motivasi, berkat, senang, susah lagi, senang, susah lagi. Gak maju-maju, saya berdosa. Gitu. Saya berdosa buang waktu saudara 2 jam di gereja. Belum ongkos taksinya, belum hujan-hujan. Berdosa saya, gak mau. Jadi harus melakukan visi Tuhan, gak bisa enggak. Makanya kita dapat punya visi ya, kita lakukan visi ini. Saudara, ada satu hal yang saya tangkap. Sebenarnya kesaksian ini pernah saya saksikan. Tapi ini membangun kerinduan saya. Membangun, memotivasi saya. Walaupun mungkin menurut saudara, itu cuman angan-angan, nggak masalah. Tapi yang penting, mau dari Tuhan atau tidak, itu membangun rasa rindu saya untuk menjadi sahabat Tuhan. Yaitu suatu saat saya ajak satu pendeta, cukup terkenal teman saya, makan. Saya tinggal di Singapura, saya ajak makan saudara. Makan di restoran Chinese food yang cukup ya berbobot lah, terkenal lah. Setelah makan-makan, saudara, ada ikan, ya tim. Cukup terkenal lah ikan itu. Saya makan, dia makan. Dia tanya terus saudara. Saya mau enggak mau mesti jawab. Jawab, gimana gerejamu? Jawab aja. Saya pokoknya jawab aja. Ketika dia tanya saudara, saya jawab. Duri itu masuk. Saya lihat dia, saya enggak gitu. Malu saudara di muka pendeta. Saudara doa kok ada duri masuk. Saya, oh ya, sakit sekali saudara. Oh itu begini Pak, oh ya gitu, oh okay. Saya minum dulu. Banyak gak masuk-masuk. 1 gelas sudah kembung ini. Oh ya, saya masuk sambil nasi. Ingat zaman dulu, kalau nasi kan mesti dikempal, masuk telan. Saya tidak berani begitu kan ketahuan. Saya nasi, saya tidak saya putar-putar gitu aja seputar. Oh ya Pak, yang saya gak bisa. Waduh, saya tetap ngomong. Saya permisi ya, saya tidak buru-buru saudara. Kita mesti bisa jaga, mesti menguasai diri lah. Ini memang saya harus begitu, tidak boleh kelihatan ya di muka orang seperti itu lah. Aduh, sakit aku, tolong. Kok orang beriman aja gitu loh. Ya mesti diam dulu gitu saudara. Namanya menguasai diri. Saya pergi ke toilet, mulai, nggak bisa gimana, udah bisa saudara. Balik lagi nggak bisa sudah. Tambah masuk, tambah berat. Mungkin begini, perih sudah mulai perih. Saya ngomong aja, sampai lama saudara. Anak saya bilang, kenapa Pak? Tidak apa-apa. Begitu pulang, kenapa Pak? Duri nyantol di sini. Kulah, belum. Terus, mau ke dokter ngapain? Jam 11 kan 12. Masuk ICU. Masuk gawat darurat gara-gara duri. Besok lah, nanti ke klinik aja kalau nggak bisa. Saya tidur, mulai demam. Jam 1 saudara. Sudah demam, panas badan saya. Tidur dulu lah. Saya waktu tidur, saudara, mimpi saya. Mimpi beberapa teman saya tidak cerita teman ini. Setelah itu, tiba-tiba setelah ketemu itu ada satu orang datang pada saya. Aku dari sahabatmu. Loh siapa? Saya tanya gitu saudara. Ya sahabatmu pokoknya. Loh terus buat apa? Buka mulutmu. Saya buka mulut. Saudara. Dia suruh buka mulut, saya buka mulut. Saya lupa kalau di sini ada duri. Dalam mimpi itu. Tiba-tiba tangannya buka. Selesai. Oh ya. Terima kasih. Dia tunjukkan durinya saudara. Terima kasih gitu. Saya udah sahabatmu, siapa ya? Dokter mana ya? Setelah itu saya bangun saudara. Hilang. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Hilang saudara. Saya tidak tahu bagaimana, yang penting itu hilang. Dan demam sudah tidak ada.
Mungkin saudara berkata, Pak Fengki kan bikin berdekatkan diri sama Tuhan seperti orang tertarik. Itu urusan saudara lah. Yang penting apa saya alami, membuat saya paham ayat ini. Tuhan rindu untuk saya menjadi sahabatnya. Dan tidak kebetulan, pada tahun-tahun dulu sebelum gereja, yaitu tahun 99 sekitar itu. Tuhan bukakan kepada saya, ya 98 atau berapa saya lupa saudara. Saudara tulis buku saya itu. Tuhan menampakkan dalam doa saya penglihatan, saudara. Dalam doa itu saya melihat sesuatu. Tuhan berdiri di muka saya dan berkhotbah. Yakobus 4. Jangan kamu menjadi sahabat dunia. Barang siapa menjadi sahabat dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Berarti kan sahabat Tuhan harusnya, saudara. Itu menyambung hari ini juga. Sebab itu saudara hari ini tidak ada yang lain. Mau nggak saudara menerima uluran tangan Tuhan? Dia adalah sahabat sejati. Gitu. Sebelum kita minta tolong, dia tahu kesulitan kita. Sebelum kita menghadapi kesulitan, dia sudah berikan. Kalau kamu sahabatku, melakukan perintahku, mengasihi aku, ini loh. Mintalah kepada Bapa dalam namaku, pasti dapat. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Terima kasih memberkati kami semua. Menyucikan, menguduskan kami semua. Supaya penghujung dari tahun, supaya kami memulai tahun-tahun demi tahun dengan penuh Tuhan sukacita, damai, sejahtera dan kebenaran firman-Mu. Supaya kami membangun bukan sebagai orang Kristen saja, tapi kami membangun bukan hanya sebagai anak-anak Allah saja. Kami membangun bukan menjadi hamba-hamba Tuhan saja. Kami terus membangun hubungan dengan Tuhan. Karena kami melihat uluran tangan-Mu kepada kami. Untuk supaya kami menjadi sahabat-Mu. Tuhan, hari ini kami menerima uluran tangan-Mu. Kami mengulurkan tangan kami dan hati dan jiwa kami. Kami menerima Engkau adalah sahabatku. Engkau memberkati setiap kami, menyucikan kami semuanya. Engkau menguatkan kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi teladan. Supaya kami boleh melakukan perintah Tuhan. Supaya kami hidup di dalam kasih dan mengikuti visi yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau memberkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Supaya hati ini penuh dengan firman Tuhan. Sehingga hati ini menjadi rumah Tuhan dan Engkau tinggal di dalamnya. Biar iman kami hanya tertuju Engkau Tuhan sebagai sumber kehidupan, sumber berkat. Itu diam di dalam hati kami. Sehingga iman kami tidak kami pakai untuk menjadikan dunia diam di dalam hati kami. Buat kami sadar 2 jam ibadah adalah mencari dan mempersembahkan waktu dan hidup kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing the Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harus di hadapan Tuhan. Dan persembahan Kau terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman, rohani kami semua sampai kepada anak cucu kami. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan memberkati dan membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji menjadi kikir, sombong, arogan, sibuk. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 4. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga.
Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menjadikan rumah bagi kita. Sehingga kita punya keselamatan yang kekal. Dan Dia akan datang menjemput kita yang dewasa, bijaksana, serta yang kudus. Dan Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan dan Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bertepuk tangan sama-sama. Come on. Best church. Amin. Tuhan kemenangan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Tuhan kemenanganku, Dia kemenanganku. Roh Kudus kuatkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru. Nyatakan saudara, kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku bersama. Mari serukan saudara.